keluarga Sena. Tidak butuh Pengecat, pengecut. Silakan Tuan Muda pergi ke akhirat. Jaga perbatasan negara ratusan tahun. Jiwa dan semangat Jenderal Sena wafat. Pemimpin keluarga terpandang, raja dari Sekawan, dan ketiga generasi bangsawan berdarah di perbatasan keluarga Sena yang setia. Kini hanya tersisa Arya Sena seorang. Marskal muda. Prajurit Sena, 7 jenderal bersama Bapak Anda dan Senadipati, 9 orang. Semuanya gugur di medan perang tanpa jasad yang tersisa. Saya, jenderal tua ini, bawa barang peninggalan mereka pulang. Dewa Perang Bintang 9, pasukan Kirin, pedang patah Adipati Sena. Wafat pada usia 79 tahun. Wafat pada usia 79 tahun. Kakek, tenang saja. Jaga rumah baik-baik. Ini pedang patah milik Wijaya. Wafat pada usia 22 tahun. Ini tombak patah milik Arya. Wafat pada usia 27 tahun. Adik, kamu baik-baik di rumah. Kami akan melindungi bapak dan kakek. Baju zirah Bayu, sepatu tempur Wisnu, jubah tempur Surya, prasetya. Hanya tersisa abu jenazahnya. Arya, Marsikal muda. Ada ketujuh? Kamu di mana? Generasi jenderal telah gugur, tapi kepala keluarga ini buta dan lumpuh. Tuan Muda Arya 5 tahun lalu tidak terkalahkan. Kalau bukan karena gagal menembus Rana, Prajurit Sena setia sampai mati. Selamat jalan. ini saya sedang bumi. Nyonya Marsikal muda. Warga Sena dibantai dalam sehari. Ini pasti konspirasi. Saya malu untuk tinggal di keluarga Sena. Marsikal muda. Nyonya, jaga diri. Sekarang Arya Sena hanyalah orang buta dan lumpuh. Para janda di keluarga ini harus bagaimana? Lebih baik jual harta keluarga dan sembunyi di gunung saja. Ibu, aku tidak akan biarkan lagi anggota keluarga manapun terluka. Kamu sekarang begini. Ibu takut kamu tidak sanggup. Seperti kata mereka, ayo kita jual harta keluarga saja. Kekuatan penuhku setidaknya butuh 7 hari untuk pulih. Aku harus terus bersembunyi untuk cari yang celakai keluarga kita. Prajurit Sena, dengar perintah. Siap. Woi, pemakaman. Tunggu dulu. Arya Sena, kamu lumpuh. Sialan, sudah batal pertunangannya. Dengar tidak? Kamu bajingan tidak berguna. Kalau tidak batalin, jangan harap dikubur. Keluarga Sena baru meninggal. Sungguh tidak pantas. Ini udah kelewatan. Kalau bukan 5 tahun lalu Tuan Muda Arya gagal tembus alam Dewa Bumi, Nadira Sekar mana berani begini? Pasti dia takut sama dalangnya, makanya mau putus hubungan. Tapi tidak putus di depan peti. Nadia, kenapa mau batal tunangan? Apa ibu ada salah? Jangan batal tunangan ya. Kasih tahu, ibu akan berubah. Ibu pasti akan berubah. Ibu, kesini, aku setuju putus. Kamu diam. Nadia, kamu dan Arya itu teman masa kecil. Dari kecil sudah jodohkan kalian. Ibu sudah anggap kamu anak sendiri. Jangan batal tunangan. Jangan batalin, ya? Dasar pelacur tua. Berani kamu sentuh Nona? Pergi sana.
Nadia, semua salah ini murni kesalahan ibu. Kamu jangan marah pada Arya. Putranya sudah buta dan lumpuh. Ibunya juga tuli rupanya. Tidak dengar aku bilang putus? Dasar tua bangka, keluarga Sena tidak pantas jadi besan. Si sampah ini tidak pantas nikahi aku. Nadia, sungguh tidak sopan. Siapa kamu berani panggil Nadia? Tampar dia. Ibu, Nadia kalau berani sakiti ibuku lagi, takkan lepasin kamu. Tidak lepasin aku? Memang kamu siapa? Apa karena kamu buta? Apa karena kakimu lumpuh? Atau karena semua keluarga pria sudah mati? Atau karena ibumu berlutut mohon padaku ini? Tubuhku, cepatlah pulih, cepat pulih. Nona terlalu menilai tinggi kepala Arya Sena. Dengan kondisi menyedihkan, mungkin tengah malam dia masih disuapi ibunya. Arya, Ibu, Nadia, semua salah ini murni kesalahan tante. Kamu jangan masukkan ke hati ucapan Arya. Dia baru saja kehilangan bapaknya, saudaranya, dan kakeknya. Dia belum terima kenyataan. Ibu percaya aku akan bangkitkan keluarga kita lagi. Di sini terlalu ramai belum bisa beritahu, tapi aku tidak maksa diri. Ibu mengerti. Arya, kamu jadi kepala keluarga. Beban di pundakmu lebih berat daripada ibu. Harga dirimu lebih penting dari ibu. Ibu, sebagai kepala keluarga, aku minta ibu jangan mohon padanya. Mengharukan sekali ya. Aku ini orangnya sangat pengertian. Aku kasih 3 hitungan. Tanda tangan pemutusan di depan umum. Besok aku kasih keluarga Sena 30 juta. Ketiga, besok aku mau kamu balik lagi ke sini untuk urut pemakaman ibumu. 3, 2, Ambil penanya. teriak kencang banget. Aku pikir kamu lumpuh masih punya harga diri. Ternyata cuma pengecut. Tanda tangan pecundang. Tuan Muda Arya, Palairung Santosa kami mau putus hubungan dengan keluarga Sena. Palairung Aditya, dulu dojo kamu hampir bubar. Suamiku yang ulurkan bantuan, Palairung Santosa, baru punya 10.000 murid. Kayak sekarang, tiganya kamu. Ibu Agung, sekarang sudah beda. Kalau tidak putus, masa biarkan aku dan keluarga Sena mati bareng? Kamu. Ibu, tidak apa-apa. Sekte Shaoyin umumin keluarga Sena dan anjing dilarang injak pulau ini. Dalam sehari, dana keluarga Sena di bank kami harus ditarik semua. Kalau tidak, bakal dibekukan semua. 9 keturunan Sena, mulai sekarang dilarang daftar ke Gerbang Langit Biru. Kalian semua sukses berkat jasa Tuan Besar. Karena kalian begini, tidak merasa berdosa sama Tuan Besar. Wanita tua murahan, kamu dulu istri pemimpin terkuat. Masa tidak paham yang buat yang berkuasa? Warga Sena sekarang cuma semut di bawah kaki kami. Sudah tanda tangan. Yang mau putus sama warga Sena, silakan lapor lain rumah. Aku sebagai pemimpin, izinkan semuanya. Dasar pecundang. Berlagak penting banget. Bagi dulu. Nona, ini Arya Sena. Kamu mau mati? Aku kepala keluarga setuju. Kenapa? Ada masalah? Pengawal, potong tangan bajingan ini sampai putus jalan. Lepaskan Arya saya. Biar tangan saya sebagai gantinya. Boleh juga. Beli 1 gratis 1 ya? Nona, besok lomba bela diri di Hanasari mulai. Peserta sudah terdaftar. Kalau berkait orang bisa didiskualifikasi. Tapi si sampah ini keluarganya mati tapi berani hina saya. Nona, jangan khawatir. Nama keluarga Sena ada di daftar. Apalagi keluarga Sena sudah mati semua. Nanti pilihannya cuma Arya Sena mundur atau dia maju sendiri. Apapun pilihannya, dia bakal sangat malu.
Saya harap dia datang besok. Kamu pergi urus buat keluarga Sena satu grup sama kita. Nona, tenang saja. Pengujinya orang kita. Lagi pula Tuan udah suruh pulang dari persatuan jagat kalah. Bajingan, hari ini kamu beruntung karena ada lomba bela diri. Kalau berani, jangan mundur besok. Bakal saya habisi kamu. Keluarga Sena bergelar juara ini selama 20 tahun. Besok, hal itu tidak akan berubah. Cih, kalau keluarga Sena menang, saya, Nadira Sekar, cari budakmu. Seumur hidup bakal melayanimu. Ayo pergi. Kamu tak pantas jadi budak Sena. Nah, kita tidak usah pergi. Setelah pemakaman, kita ajak klan pergi jauh dan bersembunyi. Ibu, kemanapun kita pergi, para penjahat ini tidak lepasin kita. Arwah kakek, ayah di surga sana, tidak mau saya memalukan kehormatan prajurit Sena. Besok, prajurit Sena bakal kembali berada di puncak tertinggi. Tidak akan ada lagi lawan di depan kita. Di mana para keturunan Sena Kami di sini. mulai pemakamannya. Maaf ya, Tuan Muda Arya Sena. Murid di Balairung banyak banget. Aku tidak bisa cerita. Tuan Muda Arya, panggil aku datang tengah malam begini. Mau tanda tangan batal kontrak? Bukan. Terus buat apa tengah malam? Repotin aku segala. Balairungku lagi sibuk. Aku. Pamit dulu ya. Aku panggil kamu ke sini buat sujud ganti tuan. Apa? Sujud ganti Tuan? Arya Sena. Kamu sampah yang tidak tahu diri. Sudahlah. Demi Tuan Besar Sena, aku takkan perhitungan sama bocah. Aditya, julukanmu si pembantai. Kamu jenderal negara musuh. Diburu dua negara setelah kalah perang. Kakek yang tampung kamu, makanya kamu bisa kaya raya begini sekarang. Kamu itu pelayan pribadi kakek. Pelayan keluarga Sena. Kamu harus sujud padaku. Dan juga ibuku. Tuan Besar Sena terkenal bela dirinya tak tertandingi. Aku, Aditya, memang hormat padanya. Tapi Tuan Besar sudah wafat. Aku, Aditya, cuma mau lindungi nyawaku dan muridku. Tidak kayak kepala keluarga lain. Bertindak sangat kejam. Itu sudah cukup buat balas budi. Bocah, jangan keterlaluan. Makanya kamu masih hidup. Berlututlah, sujud, ganti Tuan. Aku ampuni kamu atas dosa mimpin pengkhianatan. Sikap tidak tahu balas budi. Kalau tidak mau gimana? Serahin Balairung, serahin para murid. Hilangin ilmu sendiri. Dan pergi dari keluarga Sena. Cih. Aku hampir lupa aturan keluarga Sena. Pelayan dari Jenderal kalah. Tidak boleh pergi dari keluarga. Kecuali membunuh tuannya. Arya Sen, jangan salahkan aku. Dalang di balik ini, mantan kepala keluarga, bukan tandingan. Aku sudah setua ini. Tidak mungkin aku mati konyol kan? Aku tidak ingin ulang perkataan dua kali. Sebelum kamu serang. Itu adalah kesempatan terakhirmu. Aku akan tebas kamu. Seperti sembelih anjing. Zaman sudah berubah. Sekarang, keluarga Sena tidak punya satupun ahli kelas atas. Satu-satunya di alam ilmu jari mistis, hanya sepupu jauhmu itu. Tuan Muda Arya. Jangan paksa aku bunuh kamu. Aku benar-benar tidak mengerti. Seluruh keluargamu sudah mati. Dan kamu pun cuma cacat. Tidak berguna. Kenapa masih saja begitu angkuh? Kenapa belum menyerah jadi kepala keluarga? Apa itu jenderal pembantai? Aditya, hancurin kekuatanmu. Keluarga Sena tidak utuh. Pemecat. Pengecut. Silakan Tuan Muda pergi ke akhirat. Jaga perbatasan negara ratusan tahun. Jiwa dan semangat Jenderal Sena wafat.
itu Tuan Muda. Anda tidak kehilangan kekuatan. Aditya Santosa, aku tahu kamu kehilangan pilar utama dan merasa takut. Aku maafin kamu. Saat ini, kekuatanku baru pulih 10%. Jangan sampai kabar kepulihanku bocor. Apa? Tuan Muda baru pulih 10%. Aku sudah di puncak alam fajrah. Tapi di depan Tuan Muda, jantungku sampai gemetar. Teh yang enak. Aditya Santosa. Buat teh. Baik. Tuan Muda. Hamba persembahkan teh ini. Tuan Muda, terimalah hormat dari Aditya Santosa. Seorang ahli alam ilmu jari mistis ternama. Malah berlutut pada seorang si buta. Dan cacat lumpuh. Walairung Santosa sekarang marga Sena. Balairung Santosa dari keluarga Sena. Mati jadi hantu Sena. Memang marganya Sena. Bagus. Terusin saja jadi anjing keluarga Sena itu. Aku akan urus urusan kami. Kalian datang tanpa diundang. Urusan keluarga belum selesai. Jadi tidak terima tamu. Janjian dulu kalau mau bicara. Gaya sekali kamu. Jangan berlagak sok orang kaya. Kamu pikir kamu masih dewa perang jenius 5 tahun lalu? Kami bertiga, kalau digabung, hampir 200 tahun. Antas jadi kakekmu. Benar sekali. Ayo, Arya Sena kecil, panggil kakek biar ku dengar. Tuan Muda tak suka pulang. Sudah bilang tidak mau. Pergi dari keluarga Sena. Aditya, kamu lupa. Kamu yang dulu putus kontrak. Kenapa? Sadar, enak jadi anjing, hah? Dulu aku, Aditya, untuk lindungi diri. Tak seperti kalian. Habis manis dibuang. Dasar orang tidak tahu budi. Kalian sekarang bahkan tak berhak kembali ke Sena. Kembali ke keluarga Sena. Berani bicara begitu. Kami juga tidak mau. Masa bodoh soal itu. Arya Sena, keluarga Sena sudah aku blacklist. Mulai sekarang, sita semua asetnya. Bekukan semua dananya. Kalian, kemari, siap. Villa ini sudah jadi milik grup emas hitam. Kosongkan tempat ini. Aditya, berapa aset Sena di emas hitam yang masih tersisa? Hampir 80% sudah putus dengan keluarga Sena. Kerugiannya sekitar 80%. Jadi kalau dihitung, masih ada sekitar 200 miliar. 200 miliar langsung dibekukan begitu saja. Rumahku mau disita sembarangan. Bodoh kamu. Keluarga Sena itu raksasa yang humbat. Cepat dapat. Yang lambat tidak akan kebagian. Aku tidak cuma mau ambil. Kalau ambil, pilih yang terbesar. Semua uang mau kusimpan. Bagiku, uang itu dewa kekayaan. Punya nyawa ambil. Punya nyawa nikmati. Dasar tua keras kepala. Kamu sudah gila ya? Mau coba lawan kami? Biarin. Angkut saja. Berani sentuh sehelai pun Sena. 20.000 murid Balairung Santosa. Saya ratakan. Konsorsium emas hitam. Oh, ada jumlah. Orangmu lebih baik. Sini, ambil rumput spiritual di apotek Sena. Kosongkan semuanya. Kamu, Arya Sena, sadar diri. Suruh anjingmu tenang. Lalu, serahkan semua wanita Sena. Serahkan semuanya. Murid saya pasti menang di lomba bela diri. Wanita di keluargamu, pinjamkan ke saya. Bagas Ardi, berani di belakang pemimpin lama. Ajarkan ilmu sesat. Terus kenapa? Pemimpin muda saja tak saya anggap. Jangan ngomong kosong. Serahkan wanita itu. Ilmu sesat Bagas Ardi pasti diajar orang lain. Mungkin ada hubungan sama konspirasi. Bagas Ardi, siapa yang ajari ilmu sesat itu? Kenapa? Mau belajar? Mohonlah padaku. Panggil Ibu Agung Sena. Arya Sena, tenang saja. Saya perlakuin Ibu Agung baik dan tunjukkan ilmu sesat ini padamu. Jamin buat kamu puas lihatnya. Bisa sekalian belajar. Tuan Muda, biar saya habisi dia. Bagas Ardi, kamu boleh tidak bicara. Tapi saya jamin, kamu tak akan lihat matahari besok. Kamu juga bisa bohong, tapi saya jamin, kamu tak akan berani. Suruh ibu kamu datang tanya pada saya. Baru saya akan kasih tahu. Dia belum cacat. Dia punya tenaga dalam. Minimal dia pendekar kelas 1. Sialan, kekuatannya besar. Apa? Tuan Muda, hati-hati. Aditya, luka di mana? Aku salurkan tenaga dalam. Jangan bongkar rahasia. Kesempatan buat serigala. Buat balas dendam mendiang Bapak. Haryo, Kamu serang dari belakang. Tidak pantas jadi guru. hanya cacat lumpuh dari keluarga hancur. Kalau mau bunuh, ya bunuh saja. Haryo, berlutut. Sujud dan minta maaf sama Aditya. Aku cuma bilang sekali.
Kakak Haryo, biarkan saja. Dia mau bangkit, cuma modal ilmu kelas 1, mana mungkin bisa. Basmi sampai ke habis. Hari ini kita bagi-bagi harta keluarga Sena. Benar, Arya Sena 5 tahun lalu memang bakat luar biasa. Tapi sejak dia jadi kepala keluarga, sifat kejamnya baru kelihatan. Kalau dia tidak disingkirkan, aku tidak bakal tenang. Betul, bocah ini berani suruh Haryo berlutut. Sungguh tak tahu aturan. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan diam. Pakai kesempatan ini, cepat habisi anak manja dari keluarga kaya ini. Pintar sekali memutarbalikkan fakta. Katanya aku kejam dan sewenang-wenang. Sebelum berbuat jahat, masih saja cari alasan yang terdengar mulia. Tidak sangka ya, kisah petani dan ular malah terjadi pada keluarga Sena. Kakak Haryo, apa kayak gitu? Buat kamu. Kamu bantu aku tahan Aditya. Aku bakal bawa Ibu Agung pergi. Cepat pergi, cepat balik. Selain wanita yang kau mau, ingat, jangan sisakan satu pun yang hidup. Kalian para orang bodoh, cepat serbu sana! Oh, bukan. Maksudnya sita asetnya. Jangan dukai, Tuan Muda. Tuan Besar, aku datang melayani Anda di sana. Siapa berani sentuh suamiku? Salsabila, teman lama. Dia barusan panggil aku apa? Berhenti! Balik! Kalian semua bodoh. Itu keluarga kaya dari kuil Agung Benua Barat. Nona besar, keluarga Kusuma. Bagas Ardi, Hadir. sudah melihat Sri Paus? Kenapa tidak hormat? Bagas, pemimpin Pulau Kesatria, mewakili semua rekan, beri hormat pada Sri Paus Kuil Agung. Sri Paus Kusuma. Aku pernah traktir kamu makan. Kamu masih ingat? Sri Paus Kusuma. Saya kurang sopan. Mohon maafkan saya. Kamu dan dia pergi sujud pada Aditya. Apa? Sri Paus Kusuma, kami pemimpin perguruan terhormat. Mana mungkin? Tadi suamiku minta kamu sujud pada Aditya. Oh iya. Ditambah lagi, bubarkan perguruan Langit Biru. Tuan, kami salah. Kami tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Sudah menyinggung Arya Sena muda. Kami janji tidak akan kembali ke Sena. Benar-benar. Kami janji. Sayang, apa cara ini sudah oke? Salsabila, ini terlalu mendadak. Suamiku tidak setuju. Kalian bengong apa? Kakak Aditya, kami salah. Suamiku pernah bilang, cuma sujud sekali. Kakak Aditya, kami salah. Kami salah. Terima kasih Nyonya Muda. Paman Aditya, hal seperti ini tidak tanya aku. Sudah diputuskan saja. Tuan Muda, ini kan suasana hatinya. Sedang begitu kan? Baiklah, kamu pergi istirahat sana. Iya. Kamu ya, yang mau sita aset keluarga Sena. Tidak ada. Bajingan mana yang bilang? 200 triliun milik Sena. Takkan kurang sepeser pun. 200 triliun. 300 triliun. 1 triliun. 1,8 triliun. Tuan, aku cuma punya 1,8 triliun. Sudah habis. Bagas Ardi. Salsabila, kamu sangat dekat sama keluarga Sena. Takutnya, Kakak, maaf, tidak datang ke pemakaman. Sebenarnya aku sudah lama suka kamu. Dulu kamu sangat tinggi, peduli pada dunia. Aku tidak berani ganggu kamu. Tapi asal kamu butuh aku, selamanya aku menantu keluarga Sena. Keluarga Sena juga butuh aku. Salsabila, kamu mau apa? Cepat turunkan aku. Kakak sudah lelah, istri bantu bersihkan diri. Besok aku akan sapa ibu. Jangan. Aku bisa sendiri. Turunkan aku. Biar aku bantu kamu pakai baju. Aku bisa sendiri saja. Tidak apa, biar aku saja. Salsabila.
Kamu kenapa? Kak, sudah saatnya pergi ke turnamen bela diri. Benar. Sudah saatnya ambil kembali posisi yang seharusnya milik keluarga Sena. Keluarga Sena. Penguasa, jasa pemimpin keluarga Sena sungguh terhingga. Tidak perlu sampai seperti itu. Hari ini Tuan Muda Arya ikut bertanding sendiri. Kita sebagai juri harus bersikap adil pada Tuan Muda Arya Sena. Kenapa? Kamu sudah pensiun dari persilatan dan jadi biksu tua. Kenapa kamu ceramai semua orang? Pemimpin tua sudah tiada. Aku ratapi dunia yang tidak punya lawan lagi. Sudah saatnya letakkan pedang. Bagus kalau begitu. Aku harap kamu tepati ucapan. Nanti kalau bocah imusan Arya Sena itu sampai kalah, aku harap kamu jangan kasihan lalu ikut campur. Arya Sena, kemarin kamu permalukan aku. Hari ini pasti aku balas 100 kali lipat. Wah, bawa perempuan gak tahu juga ya. Berapa harga semalam? Salsabila. Aku perlu sedikit selagi ada kesempatan. Tahanlah sebentar. Iya. Kak, apapun kata kakak akan aku turuti. Tapi ingat, serahkan wanita itu padaku. Keluarga Nadira. Asalnya cuma bawahan keluarga Sena Nadira Sekar. Cepat beri salam pada nyonya mudamu. Masih bilang perempuan ini tidak kotor. Kamu benar-benar pikir ada yang mau sama sampah lemah sepertimu? Benar banget. Suruh perempuan gak tahu ini kencing di sini. Biar kamu bisa lihat wajah busukmu itu. Kurang ajar. Jangan berani-berani kalian bicara seperti itu pada menantuku. Apa? Mau menggantikannya? Sepertinya di sini tidak ada yang mau wanita gatal seperti itu kencing di sini. Wanita gatal tua itu bau sekali. Siapa itu? Sampai bisa buat getaran hebat begini. Aku yang pimpin kompetisi. Siapa berani kacauin? Siapa? Penguasa, pendekar di sini, energi dalamnya ngeri banget. Kak, ada pendekar hebat. Kekuatannya hebat. Kayaknya di atasku. Saya, Junior Banyu Utara, bertugas jaga para peserta. Mohon senior tarik kekuatannya. Banyu Utara? Begini cara menjaga peserta. Biarin pelayan hina orang lain. Aura penguasa. Arya Sena, kamu tidak buta dan tidak lumpuh. Salam hormat untuk Tuan Muda Arya Sena. Karena Anda sudah sembuh, turun dari kursi roda ke kursi kehormatan. Kalau Anda tidak duduk, kami semua tidak pantas duduk. Nah, kamu sudah sembuh. Ibu tahu, kamu pasti bisa. Kak, selamat ya. Ternyata kakak sembuh. Pantas saja. Tadi aku sangat marah. Untungnya, penglihatan dan energi dalamku pulih sedikit. Kenapa? Banyu Utara, penguasa, tanpa keluarga. Sena pimpin, kalian tak bisa atur peserta. Selamat kesembuhan Tuan Muda Arya Sena. Tadi saya lalai. Saya pikir ini kembalinya Raja 5 tahun lalu. Tidak sangka, kamu masih sampah begini. Sudah dimaki juga, terima saja deh. Kalau tidak, mau bagaimana lagi? Aku mau dapat mulutnya. Kalian yang di sini, dengar kepala keluarga. Siapapun hina keluarga saya tindas semuanya. Sini, kasih muka kalian biar saya tampar. Teman Budi, Dia punya energi spesial. Kekuatan yang hilang selama 5 tahun. Baru saja balik ke tingkat dasar. Berani kamu sesombong ini. siawan. Benar banget, kamu itu cuma baru pulih saja. Jangan belagu deh. Sekarang kamu cuma ada di tingkat dasar. Kaki masih pincang. Kamu tidak pantas bicara sama saya.
Kalau tidak sombong, gimana bisa disebut prajurit Sena? Kalau tidak sombong, gimana jadi kepala keluarga Sena? Sini, cepat kasih muka kamu. Setan denganmu. Kamu nggak apa-apa. Salsabila, tidak apa-apa. Ibu, ada yang luka tidak? Sini, saya lihat. Kamu ini nak, ini kan air mendidih. Kok kamu bodoh banget sih? Tulang saya. Kalau luka, ya sudah, kamu. Keterlaluan. Arya Sena, kamu jangan keterlaluan ya. Saya keterlaluan. Kamu beraninya main tangan sama perempuan. Mengalukan. Binatang. Suruh wanita minta maaf. Mau tampar mulutnya. Tidak ada hukum. Kamu pikir keluarga besar hebat? Merendahkan kami ya? Sombong banget. Memalukan. Apa? Di dunia yang luas ini, emang kamu menentukan? Pantas saja keluarga Sena mati semua. Binatang. Cuma andalkan kekuasaan. Diam! Kalian. Urusan dunia tak ada hubungan sama aku. Tak ada hubungan sama kamu. Tuan Banyu Utara adalah murid Tuan Besar Sena. Karena tak bisa lampaui guru, dia jadi biksu. Kamu berani di depan cucu guru ngomong gini? Kamu tidak malu? Mata semua orang terbuka lebar. Kakak tidak bakal bantu orang jahat, kan? Oh, iya. Wanita kotor dan anjing cacat. Memang dari dulu cocok karena sama-sama busuk. Aku tidak bunuh kamu karena hargai kakakku. Kamu tahu aku siapa? Pasangan anjing. Wanita murahan kejam. Pantas masuk ke kandang babi. Jalang. Kamu pikir kamu siapa? Cuma modal tampang. Beraninya pamer pesona di depan orang. Aku bilang, diam! Apa? Mau nakuti aku? Kejayaan keluarga Sena sudah di ujung jalan. Masih berani sombong. Aku terus maki. Aku maki istrimu. Maki ibumu. Sampai maki leluhurmu juga. Tangguh saja orang kalau berani. Kita lihat siapa yang peduli kamu. 3 generasi prajurit Sena tumpah darah lawan musuh. Baru bisa ada kedamaian ini. Tidak sangka, malah besarin. Kami yang tidak tahu diri gini. Apapun pengorbanan keluarga Sena. Kami tak pernah mengeluh. Aku cuma mohon, kalian berbaik hati. Tolong perlakukan dengan adil. Kami, ibu dan anak, juga menantuku. Tidak bisa ya? Ibu, mereka cuma hormat sama orang kuat. Tidak perlu bicara lagi. Aku pasti bakal buat mereka sembuh dari penyakit ini. Aku akan sembuhin penyakit kamu dulu. Aku muak lihat wajah kamu. Pergi dari hadapan aku. Siapa berani ganggu adik ketua balai? Aungan naga 9 langit ubah dunia. Bertemu Mentari Rahayu, langsung jadi naga. Nomornya, keluarga Nadira lahir seorang pewaris tubuh perkasa langit. Begitu tubuh perkasa terbentuk, angin dan awan pun berubah. Hingga kejukan hantu dan dewa. Mungkinkah itu? Benar. Dialah orangnya. Baru umur 21 sudah tembus alam Fajra. Pewaris perkasa langit ke ilmu cari mistis. Ketua angin Kora dari Persatuan Jagat Raya. Mentari Rahayu. Ilmu sakti muridku sudah sempurna. Tidak ada tandingan di dunia. Tak ada generasi muda bisa tandingi dia. Muridku, bantu guru kuasai dunia, capai puncak dunia silat. Arya Sena, Sapa, cepat lepasin tanganmu. Guru, kenapa tidak bela adikku? Urusan kalian anak muda. Guru tidak enak kalau harus turun tangan. Kalau ada lain kali, cepat lambat, aku akan membunuhmu. Lepaskan. Kalau tidak, lepaskan. Dan berlututlah. Butakan matamu sendiri. Aku bisa buat Sena kalah dengan cara yang lebih terhormat. Aku tidak suka bicara 2 kali. Salsabila, kemarin aku apa juga bersikap seperti ini. Kakak, kemarin kakak berani hadapi bahaya. Dia cuma sup jagoan saja. Cuma badu tak ikut-ikutan. Tak bisa dibandingin sama kakak. Panggilannya jijik sekali. Waktu kamu jual diri, kamu juga panggil orang dengan sebutan kakak. Jangan tandingin Arya Sena sama kakakku. Dengar namanya disebut dari mulut pelacur. Itu penghinaan buat kakakku. Kenapa kamu tidak bisa jaga mulutmu? Kenapa? Apa warisan penguasa langitku? Tidak pantas di mata Tuan Muda Arya. Apa perintah dari kepala balai ini? Tidak masuk ke telinga Tuan Muda Arya Sena. Kepalamu sudah siap? Tuan Muda, jangan bergerak. Aditya ada di sini. Siapa yang berani sentuh Tuan Mudaku? Aku tanya kalian, kepalanya. Sudah siap belum? Aditya, lukamu belum sembuh. Bunuh. Tuan Muda, cuma kumpulan sampah ini tidak pantas buat Anda turun tangan.
Saya dan para murid semuanya adalah pelayan keluarga Sena. Ada kami, itu sudah cukup. Kepala Balairum Aditya, kamu tahu apa yang kamu lakuin? Kami ini persatuan jagat raya. Setan, aku ini dari Balairung Santosa. Kamu berdiri setinggi itu, tidak kedinginan. Cepat turun dan bicara di sini. Kamu mengacaukan acara ini. Aditya, kamu pikir aku tidak ada di sini? Sialan, waktu murid-muridmu tindas memimpin kami. Apa kamu buta? Semut dari alam Fajra. Apa kamu tidak takut mati? Kalau begitu, tanya saja murid-muridku. Apa mereka takut berdarah? Demi keluarga Senat. Tidak takut. Tidak takut. Persetan puncak alam surgawi. Keluarga Sena tidak ada pengecut. Persetan puncak alam surgawi. Keluarga Sena tidak ada pengecut. Aku batalin kualifikasi keluarga Sena kalian. Kamu berani? Kamu cari masalah. Hajar dia. Oke, sudah, berhenti. Aku takut. Jangan berkorban sia-sia. Ingat aturan keluarga Sena? Ingat, aturan keluarga Senat. Kepala keluarga harus maju setiap perang. Harus pimpin serangan. Mati. Harus mati di depan klan. Aku masih hidup. Pasti aku akan lindungi kalian. Aku juga anggota keluarga Sena. Selama kamu benar, kamu selamanya bagian kita. Demi kawasan Hanasari, demi Tuan Muda Arya Senat, serahkan jantung kita. Demi Tuan Muda Arya Sena, serahkan jantung kita. Bentar lagi tiba waktunya kamu mati. Berisik banget. Tahan! Tuan Muda Arya urus semuanya buat kita. Ada kabar yang harus segera aku laporin. Kamu sudah menderita. Tuan Muda Arya Sena, Haryo dan Bagas Ardi, dua bajingan itu sudah ngaku. Katanya pas hari kepala keluarga lama celaka, penguasa Persatuan Jagat Raya pergi ke sana. Paham. Rencana kita tidak berubah. Pertama jadi juara, kedua jadi juara. Ketiga, ya Persetan harus tetap jadi juara. Aku mau mereka tahu. Kalau mereka tidak berhasil, keluarga Sena masih ada. Dalang di balik ini semua. Pasti bakal terpaksa muncul. Turnamen bela diri kawasan Hanasari dimulai. Bagus! Lomba bela diri Hanasari kali ini dibagi 3 babak. Babak pertama, uji kekuatan. Yang pukulannya capai 100 ton, bakal lolos. Babak kedua, uji energi dalam. Yang bisa buat matai memainkan, bakal lolos. Babak ketiga, duel 1 lawan 1, bakal secara barengan. Pemenangnya, jaga arena. 2 orang terakhir yang menang, bakal tanding lawan juara kali ini. Bagus. Sebelum tanding dimulai, saya mau tanya dulu ke kepala keluarga Sena. Mau saja. Bapak kali ini jadi juri, atau mau ikut tanding? Ikut tanding. Jangan sampai nggak ikut, Pak Sena. Bukannya kamu hebat banget? Kamu berani? Jangan sembunyi. Siapa yang sembunyi? Dia bajingan. Dengar teriakan mereka. Oke deh. Kalau gitu, saya kasih kalian kesempatan. Kalah. Saya bahkan nggak tahu gimana pecundang lemah kayak kamu bisa lolos 2 babak pertama. Benar itu. Menurut saya, dia gila karena seluruh keluarganya mati. Sakit jiwa dia. Kalau gitu, ujian pertama dimulai sekarang. Siapa duluan? Keluarga dermawan, maju duluan. Nak maju! Biar mereka tahu, talenta keluarga dermawan. Gimana mungkin? Anak saya padahal sudah naik level, jadi pendekar kelas 2. Banyak pendekar seumur hidup, nggak bisa masuk kelas 2. Oh, kekuatannya bahkan nggak sampai 1000 ton. Bodoh, karung pasir biasa. Mana mungkin tahan sama pukulan pendekar. Isinya ini batu laut. Bisa netralisir energi dalam peserta. Apa? Berarti murni adu kekuatan fisik? Kalian takut apa? Si sampah itu saja belum maju. Bukan kalian yang bakal di urutan bawah. Kursi roda ini sepertinya bakal kurangi setengah kekuatanku. Sekarang kekuatanku cuma sisa 20%. Sepertinya nanti harus beri pukulan maksimal. 1000 ton. Lolos 860 kaki. Gagal 720 kaki. Gagal. Tuan Muda Arya Sena, saya maju dulu. Luka kamu belum sembuh, jangan paksa diri. Aditya Santosa dari keluarga Sena 11.000 ton lolos. Mana mungkin si tua bangka ini pada mau di alam Fajra, kenapa bisa sekuat ini? Puncak tertinggi alam Fajra. Tidak sangka dia makin hebat saja. Sekarang dia tak ada tandingannya. Level ini
Sayang sekali. Aku ada di puncak alam ilmu cari mistis. Dia belum level buat tantang aku. Tuan Muda Arya Sena, Ibu Agung Sena. Untung saya tidak kecewakan misi ini. Kalau tidak, saya akan bersalah seumur hidup. Kakak Aditya, kamu sudah kerja keras. Sebenarnya kamu lebih tua tahun dari saya. Kalau tidak keberatan, depannya bagaimana kalau saya panggil kamu kakak saja? Ibu Agung Sena ini. Saya malu sekali. Saya bahkan yang pimpin untuk putus hubungan. Saya benar-benar pantas mati. Kakak kamu ini. Saya lihat lomba ini. Yang bisa lebih kuat dari puncak alam Fajra. Harusnya tidak ada. Ada Paman Aditya di sini. Pasti bisa bantu kakak bangkit kembali. Saya wakili kakak. Terima kasih ke Paman. Iya. Astaga. Mana mungkin saya berkuat? Karena sedikit energi dari Tuan Muda Arya Sena. Makanya bisa bersatu dengan alam. Saya ini bukan siapa-siapa. Jadi jangan terima kasih ke saya. Orang tua seperti saya juga takut. Oh ya? Memang pantas disebut keluarga sampah. Semua yang dipelihara cuma sampah. Mentari Rahayu. Tidak kudu Gimin 111 ton. Lulus di 30.000 ton warisan tubuh penguasa langit. Sangat mengerikan. Sekarang jadi harapan kawasan Hanasari. Cuma satu pukulan ini. Keluarga Nadira langsung lambung tinggi. Jadi yang teratas. Selamat ya. Tuan Muda Mentari. Nona Nadira Sekar. Nanti jangan lupa bantu dukung kami ya. Arya Sena, lihat tampang sombongmu itu. Aku jadi ingin tertawa. Kamu lihat, orang kuat tak rayakan kemenangan lebih awal. Aku menunggu momen permalukan kamu. Aku sudah bilang, tidak mau tanda tangan. Besok, aku mau kamu balik lagi ke sini. Urus pemakaman ibu kamu. Nyawa ibu kamu akan aku ambil. Dia harusnya berterima kasih pada aturan ini. Selamatkan nyawanya yang rendah. Dulu, waktu aku masih perang di mana-mana, tak ada yang berani bicara soal keluargaku. Paman, lagi sindir aku pengecut. Bukan begitu Tuan Muda aku. Tenang saja. Aku akan buat mereka menyesal karena lahir ke dunia. Tuan Muda Arya Sena. Masih ada satu orang lagi. Sekarang giliranmu. Pendekar utama Bani Utara. Waktunya lanjut ke tahap berikutnya. Mau dipanggil atau tidak? Kepala keluarga terlemah sepanjang sejarah. Tidak ada artinya lagi. Anakku saja punya kekuatan 100 ton dengan tangan dan kaki sekecil itu. Apa dia sanggup? Dermawan, Berani kamu panggil nama Darmawan. Dasar kurang ajar. Tidak tahu diri. Kamu berani ke sini pegang kursi rodaku? Ya. Apa yang perlu ditakutkan? kalau begitu, berdiri tegak, pegang kuat. Cuma pegang kursi roda. Masa aku tidak bisa? Jangan buang waktu semua orang. Kalau tidak berani ujian, lebih baik pergi. Tunggu sebentar. Biar saya bantu pegang sendiri. Supaya samsaknya tidak sampai lukai Anda, Tuan Muda. Baik, terima kasih bantuannya. Gawat. Kenapa saya? Ibu, katanya demi jaga keselamatan kakak. Tapi siapa yang tahu? Apakah dia beneran pegang? Atau tahan? Sekuat tenaga. Kalau begitu, jangan biarkan dia pegang. Saya bicara padanya. Berhenti. Kalau terus begini, tes pertama Tuan Muda ini pasti akan berakhir buruk. Kamu mau kepala keluargamu ingkar janji? Penguasa yang menyebalkan. Persatuan jaga rayu sialan. Ini pertama kalinya setelah saya pulih. Setelah pulih 20% kekuatan, pertama kalinya serang dengan sekuat tenaga. Penguasa, Anda orang yang cukup baik. Biar saya coba, sejauh mana tingkat 20% kekuatan ini? Kamu mau pukul atau tidak? Penguasa, perhatikan baik-baik. Cuma pukul samsa kan? Apa yang perlu dilihat? Karena pukulan saya ini Akan sangat keren. Bagaimana mungkin? Padahal kedua lenganku punya kekuatan 100.000 ton. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Berhenti!
bisa begini? Sebenarnya seberapa besar tenaga yang dipakai untuk tuan Kamari Bazu? Anda tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa. Kawan Budi ini pasti bereskan semuanya. Arya Sena kali ini pasti takkan bisa skor tinggi. Keluarga Sena, Arya Sena, 201 ton, lulus. Lulus. Apa dia beneran lulus? Kakak. Anakku sudah lulus. Benar, lulus. Masih ada kekuatan 200 ton yang tersisa lewat baju. Sialan, ini sih beneran tembus. Kawan Budi ini pasti tidak bisa diselamatkan lagi. Maaf, semalam aku terlalu sombong. Sekarang aku sudah kapok. Tolong lepaskan. Cepat turun sana. Cuma kekuatan 200 ton. Bahkan jadi pelayan pembawa senjata kakakku saja. Tidak pantas. Aku bilang, ya, Pak Darmawan, kamu tidak perlu pura-pura seperti itu. Bocah ini cuma punya kekuatan 200 ton. Lihat betapa kagetnya kamu. Jangan-jangan, kamu sama saja seperti anakmu. Sama-sama sampah. Heboh sekali. Sampai buat aku pikir, aku sudah gagal dan mengacaukan semua. Benar, aku sudah tahu kalau era keluarga Sena sudah berakhir. Turun sana! Tuan muda. Adia. Kamu benar-benar berhasil. Seiring berjalan waktu. Ibu yakin. Kalau kamu bisa melakukannya. Ibu, lihat dirimu. Pas gagal menangis. Pas sukses pun menangis. Orang yang tidak tahu pasti, pikir aku tidak berbakti. Dan membuat ibu sedih. Kamu tidak berbakti. Kamu terlalu suka ambil risiko. Tapi kakak, untung kemampuanmu hebat ya. Ya. Gunakan kekuatan lawan. Kamu manfaatkan kekuatan curang penguasa. Sampai Pak Darmawan terbentak. Maksudmu teknik ini? Iya, benar. Memang begitu. Dasar nakal. Tapi, cepatlah sembuh ya. Biar aku bisa lihat teknik yang sebenarnya. Aduh, gila. Anak muda ini. Ayo, Dik, jalan. Kita beli minum untuk tuan muda. Ayo, jalan. Uji coba tahap pertama selesai. Hasil dari seluruh arena adalah tengah keluarga di seluruh negeri gugur. Tersisa 500 keluarga besar untuk rebut posisi babak final 100 keluarga. Bung, persaingan tahun ini sengit sekali. Sebelumnya tidak sebanyak ini yang ikut. Kita dalam bahaya tahun ini. Bodoh, keluarga Sena habis semua. Semuanya mau berebut, tentu saja tahun ini banyak. Apa kita tidak punya harapan di tahap ini? Tahap ini, uji coba seluruh anggota keluarga. Aku punya cara untuk dapatkan satu kota lagi. Setelah berhasil, kita bersaing secara adil. Baik. Uji coba tahap kedua dimulai. Berdasarkan unit keluarga, uji kemampuan seluruh keluarga. Seluruh murid bersama-sama salurkan ke air mata air kuno di depan. Masukkan hawa murni dan energi dalam. Berdasarkan tinggi semburan mata air, akan dipilih 100 peserta. Tuan muda, istirahatlah di tahap ini. Aku dan para murid cukup untuk lolos. Kalian simpan energi dalam kalian. Bersiap untuk babak final. Aku merasakan aura yang aneh. Kalian hati-hati. Tuan muda tenang. Lebih baik mati daripada gagal. Lebih baik mati daripada gagal. Murid-murid, serang! Baik! Aditya tua, sudah berapa umurmu? Main sama bocah ingusan begini. Apa kamu tidak punya malu? Saat ulang tahun tuan muda yang ke-15, aku ingat si tua bangka sepertimu. Kau berlutut di gerbang Sena 3 hari 3 malam. Demi beri kado buat dewa bumi kita, Arya Sena, kamu rela berlutut lama hanya untuk tuan muda. Tulus sekali ya. Kamu jangan senang dulu. Aku ingin lihat seberapa banyak energi dalammu. Kalian ngapain? Aku kasih tahu kalian. Mata air kuno di dalam kualimu. Kami ganti jadi mata air iblis pemakan sukma.
Selama kamu lepas energi dalammu, berapapun itu, akan ditelan semuanya. Kecuali kalian sudah tidak sayang nyawa lagi, dan masuk semua tenaga. Mungkin bakal ada sedikit perubahan. Kalian beraninya. Kepala Balairo, satu tetes mata air iblis ini bisa telan energi dalam sangat besar. Bagaimana ini? Kenapa? Kalian takut. Yang sihir itu pengecut. Kami cuma tidak mau. Udah, karena kami kehilangan kuota. Lanjut babak berikutnya. Bagus. Memang pantas jadi murid Aditya. Kalian punya nyali. Sebelum naik panggung, aku sudah sesumbar. Menurut Tuan Muda kita, tunggu kemenangan kita. Kalian bilang, sebagai laki-laki, kalau kata-kata sudah diucap, harus bagaimana? Tuan Muda, anggap kita keluarga. Masa kita malah ciut? Laki-laki itu harus pegang omongannya. Mari kita maju. Bagus. Guru akan sehidup semati sama kalian. Sehidup, semati. Kalau dia mau mati, biarkan dia mati. Hahaha, murid-muridku. Ikut aku buat rebut babak ini. Nikmati saja ya, Waktu Aditya, aku sudah tahu. Meski jelas itu jebakan, kamu akan tetap masuk. Permainan ini dijamin tidak bikin kecewa. Murid-murid, ayo maju bersama aku. Mata air kuno, teguh dan dermawan mancar 1 meter. Sekarang giliran kalian, keluarga Sena. Salsabila, aku rasa ekspresi Aditya aneh. Aku pikir harusnya tidak setenang ini. Ini. Adalah mata air iblis pemangsa roh. Kepala Balairum, apa ada reaksinya? Tidak ada. Benar-benar tenang. Sial, mata air iblis ini benar-benar kuat sekali, teman-teman. Kekuatanku yang cuma segini, ambil semuanya. Kali kembali, aku sudah ajar kalian betul lama. Energi dalam cuma segini. Cuma bikin aku mau saja. Haha, siapa yang mau tadi? Tidak akan. Pergi kalian. Pergi semuanya. Teman-teman, siapa yang tidak kuat duluan? Dia yang jadi anak angkat kita. Aku tidak mau jadi anak kalian. Mata air iblis kecil begini. Gampang diatur. Jangan. Kalian semua tolong sekarang. Aku mohon kalian. Jangan lakukan ini. Kalian semua pergi. Dan aku akan menyinari langit. Pengorbanan hidup. Aku bisa jadi Ayah angkat kalian. di kehidupan berikutnya. Aku ingin jadi kakak. Mati masih mau ambil untung dariku. Mimpi saja kamu. Pengorbanan hidup. Akhirnya aku bisa angkat kepala depan Tuan Muda. Pengorbanan hidup. Jangan. Kalian semua turun sekarang. Tuan Besar, Tuan Muda. Aku merasa bersalah. Tidak seharusnya aku berniat mundur. Dan bikin Balairum Santosa malu. Sekarang muridku, udah bikin Balairum bangga. Aku pun tidak mungkin lebih payah daripada muridku sendiri. Pengorbanan nyawa. Aditya. Tuan Muda. Tuan Muda, maaf. Aku tidak cuma bikin malu Balairum Santosa. Tapi aku juga udah bikin malu Tuan Muda. Masih ingat kalau aku ini Tuan Muda? Ada masalah. Sok kuat dan tidak panggil aku. Ingat ini. Kalau kalian sampai terluka, aku tidak pantas jadi kepala keluarga. Ikut aku. Serang, siap. Kok bisa gini? Seberapa banyak energi dalam Arya Sena? Tidak mungkin. Ibu tanya kalian, kok bisa begini? Aku rasa karena Arya Sena sendiri tidak punya banyak energi dalam. Hanya saja fisiknya cukup istimewa. Energi dalamnya sangat murni. Ditambah energi si tua bangka Aditya itu, baru bisa penuhi mata air roh. Kalau kali ini dia lolos lagi, kalian tahu konsekuensinya. Baik. Tuan Muda, aku rasa daya hisapnya mulai hilang perlahan. Jangan lengah. Selesaikan babak ini dalam secepatnya. Semuanya dengarkan? Itu mundur 3 angka. Kerahkan seluruh energi dalam. Ambil kemenangannya. 3, 2, Arya Sena, sudah kamu pikir?
Mundur dari lomba ini dan kasih kuotanya. Kalau tidak, Kakak, jangan peduli aku. Aku tahan. Aku masih kuat. Tahan. untuk waspada dan simpan rencana cadangan. Kamu berani tinggal ibu sendirian dan pelacur di atas panggung. Pasti kamu punya kemampuan. Sialan. Ternyata Pak Darmawan memang lebih teliti. Sudah siapkan mata air iblis sebelumnya. Kalau tidak, pasti susah hadapi jalan ini. Benar-benar tidak nyangka. Cewek ini ternyata ada di alam surgawi. Adis, kalian semua tidak tahu malu. Tuan muda, Menarik sekali. Ekspresi ini yang aku mau. Arya Sena, mohon padaku. Aku ingin banget lihat momen ini. Mantan orang kuat. Sekarang sujud di bawah kakiku. Sambil jilat sepatuku. Arya Sena, mohon padaku. Aku akan kasih kamu satu kesempatan. Buat lawan aku di final. Kamu tidak tahu siapa yang kamu lawan. Saranku, mending kalian kabur malam ini. Hari ini adalah hari kalian bakal turun ketemu Lucifer. Ajal kalian. Cewek ini galak juga ya. Tidak apa-apa. Aku memang suka yang galak. Jadilah pelayan ranjang di keluarga Teguh Wibawa. Aku jamin, hidupmu bakal jauh lebih baik daripada sama sampah. Ternyata kalian masih punya satu mata air iblis. Salsabila, aku yang kurang waspada. Arya Sena, banyak hal yang tidak kamu tahu. Kalau kamu tidak mau menyerah, aku bakal kasih lihat betapa menderitanya istrimu malam ini. Keluarga Darmawan, keluarga Teguh, mulai hari ini kawasan Hanasari tak lagi menerima kalian. Sialan, kamu masih berani ancam aku. Lihat dulu bagaimana situasimu sekarang. Ini bukan ancaman. Pengumuman 100 keluarga dari keluarga Sena. Aduh, hebat sekali ya. Aku takut sekali. Apa? Kamu bilang apa? Kamu mau apa? Coba kalau berani gerak sedikit. Ibu sudah hambat kalian. Ibu harusnya tidak datang. Ibu tidak apa. Percaya kakak. Percaya siapa? Panggil Tuan, panggil Tuan. Pergi. Panggil Tuan. Ingat perkataanku. Hari ini momen paling gemilang buat kamu. Tapi kamu tidak akan punya hari esok lagi. Apa iya, Nona Manis? Aku rasa setiap siang yang akan datang. Dan setiap malamnya adalah momen kejayaanku. Tidak mungkin. Aditya, sikat. Baik. Salah paham. Ini cuma salah paham. Semua gara-gara dia. Pelakunya. Sekongko sama Nadira buat jebak keluarga Sena. Tidak ada urusan sama aku. Aku dipaksa. Nasibmu. Bukannya kepala keluarga sudah kasih tahu kamu? Putus sendiri jalan hidupmu. Biar aku tidak perlu turun tangga. Arya Sena muda. Jangan. Minta tolong. Ampuni aku. Kakak Aditya. Aku mau jadi saudaramu. Aku mau kembali ke keluarga Sena. Tolong lepaskan aku. jangan main-main brengsek. Hidup matimu sudah ditentukan sejak lama. Jangan buat tuan muda ulangi kata. Cepat putus sendiri jalan hidupmu. Dalam ujian putaran ini, keluarga Sena pantas jadi yang pertama. Tuan keluarga Sena. Karena lulus, lepaskan sajalah. Jangan menekan, meski Anda benar, itu langgar aturan arena. Banyu Utara, kamu mau halangi aku. Karena aku sudah terima tugas awasi arena, aku punya tanggung jawab di sini. Hormati orang tua. Ini, lepaskan mereka berdua. Tuan kami tidak turun tangan, langsung ambil nyawa anjing mereka. Itu sudah sangat hormat. Banyu Utara, 1. Mata air roh diganti jadi mata air iblis. 2. Keluarga Darmawan dan Wibawa serang keluarga. 3. Asosiasi bela diri hanya diam saja. Aku takkan perhitungan 3 hal ini denganmu. Pergi dari hadapanku. Kalau tidak, aku akan habisi kamu juga. Jangan langsung melukai orang di arena. Pendekar! Anda tidak bisa pergi. Arya Sena mau bunuh orang. Dia sudah melanggar aturan pertandingan. Anda harus membela kami, pendekar. Pendekar, selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Saya baru bangun pijakan di Provinsi Timur. Saya masih punya keluarga untuk dihidupi. Pendekar, Anda harus menyelamatkan saya. Pendekar. Oh, sebenarnya saya tidak mau ikut campur. Kalau bukan karena kalian keterlaluan, tidak mungkin jadi begini. Sekarang, kalian bahkan berani balik menyalahkan saya juga. Sungguh tidak bisa ditolong. Ini gara-gara kamu. Bilang punya rencana bagus segala.
Sekalian bisa dapat 1 kuota tambahan. Bekerja sama dengan Nadira Sekar. Ini semua salahmu. Tuan Besar, gawat. Pemain keluarga melapor. Baru saja, grup emas hitam keluarin 100 triliun. Dan buat saham kita terdilusi sepenuhnya. Tuan Besar, labuhan kita sudah diblokir orang Kuloku Satria. Pesanan besar tidak bisa masuk pelabuhan. Kita akan bayar denda pelanggaran yang besar. Habis sudah, kita sudah tamat. Itu kamu, Arya Sena? Tidak mungkin. Semua keluarga sudah memutus kontrak sama keluarga Sena. Aset keluarga Sena menyusut 80%. Masa masih punya kekuatan finansial sebesar ini? Tuan Muda minta kalian lenyap dari Hanasari. Jadi, kalian harus lenyap. Kamu pikir Tuan Muda kami sedang bercanda dengan kalian? Wah, hebat sekali Wibawa Tuan Arya Sena. Selamat jadi nomor 1 di babak ini. Bahkan habisi 2 orang. Sampah tidak tahu diri. 2 pecundang ini sudah ganggu waktu aku lagi tonton adegan kamu minta ampun. Gimana kalau aku yang bunuh mereka? Tuan Muda, Nadira Sekar yang janjikan kerjasama. Mata air iblis itu juga dia yang kasih. Tidak ada hubungan sama aku. Aku sungguh tidak bersalah. Teguh Wibawa, kamu ngapain sembunyi di sini? Mentari mau bunuh kamu. Aku tidak bilang mau lindungi kamu. Mentari Rahayu, Arya Sena. Ah! Dengar-dengar, tubuh kamu agak spesial. Babak ketiga pertarungan arena ini, artinya apa? Artinya aku bisa habisi semua anggota keluarga kamu. Baru setelah itu, giliran kamu. Tentu saja, itu pun kalau kamu bisa bertahan sampai akhir. Berisik. Nanti jalan mati terlalu cepat ya. Wait. Pertarungan terakhir, mulai. Penjaga arena nomor 1. Pemenang babak pertama. Ketua Balai Angin Gelora Persatuan Jagat Raya. Pewaris tubuh perkasa langit. Tahap awal alam ilmu jari mistis. Mentari Rahayu. Penjaga arena nomor 2. Pemenang babak kedua. Mantan Tuan Muda Sena. Pemimpin 10.000 klan. Kebangkitan tubuh cacat alam pendekar kelas atas. Arya Sena. Sialan betul. Kenapa giliran Tuan Muda malah disebut tubuh cacat sialan? Sekarang, tantangan dimulai. Sampai tersisa 2 orang untuk memulai pertarungan final. Maju barengan saja. Buang-buang waktu. Aku cuma bertahan. Tidak akan serang. Aku kasih kalian kesempatan pergi. Mentari Rahayu memang pantas gaya-gayaan. Tapi kamu, Arya Sena, ikut-ikutan belagu juga. Dia itu namanya keren. Arya Sena. Ih, jangan lawak deh. Oke. Dengar semua. Nanti, hajar si brengsek ini habis-habisan. Kalau tidak bisa menang, seenggaknya kuras tenaga si brengsek ini buat Tuan Muda. Sikat dia. Maju. Keluarga Sena. Hancur lebur. Jangan sakiti mereka. Bocah tengik. Cuma tanding saja. Kenapa serang pas orang belum siap sampai pakai cara mematikan? Berikutnya. Brengsek. Biar aku yang hadapi kamu. Hei, jangan. Kepala Balairung. Biar kami maju duluan. Anda terakhir saja. Biar hasilnya maksimal. Mulutku. Enyah kamu. Luka di tubuh keluargaku pasti kubalas 100 kali lipat. Aku cuma takut kamu tidak serius. Makanya, anggota keluargamu, aku korbankan buat kamu. Asal kamu menderita, aku bakal puas.
Aku memang suka menyiksa kamu. Atau kamu turun dari kursi roda itu. Tiada di tanah, coba mohon padaku. Tentu saja. Aku juga belum tentu lepasin sampah ini. Tapi kamu boleh coba. Siapa tahu suasana hatiku bisa berubah. Tuan muda. Muridku. Kepala keluarga. Jangan. Muridku. Aku sedang bicara dengan kepala keluargamu. Percakapan tingkat tinggi. Kamu malah menyela. Baik, aku akan turun kursi roda. Kamu biar dia pergi. Yang satu ini sudah hampir mati. Yang berikutnya akan aku pertimbangkan. Cepat, tiarap di tanah. Merangkaklah, merangkak. Kenapa? Lihat tuan besar kalian sujud di tanah. Kalian tidak berani maju. Sialan, berhenti kamu. Sialan, berlututlah. Bukannya turun dari kursi roda. Bukankah hanya bersujud saja? Aku turuti maumu. Tuan muda, Anda jangan tunduk demi kami. Anda ingin kami semua hidup dalam rasa bersalah. Matahari Rahayu, serahkan nyawamu. Tidak. Ternyata tuan dimensi. Lumayan juga. Padahal, kalau sabar, biarkan aku tarung dengannya saja. Padahal, aku jadi lebih kuat. Kenapa masih harus ada yang terluka? Aditya, ikut aku. Aku akan jadikan kamu pelindungku. Kenapa? Persetan dengan pelindungmu. Aku paham. Aku salah. Kesalahanku adalah... Kalau begitu, kamu sudah tidak berguna lagi. Mati saja. Aku kurang gila. Tuan muda, bukannya Anda harus selidiki pembunuhnya? Aman Aditya, aku salah. Karena dari awal, niat sembunyikan kemampuan. Harusnya aku hancurkan mereka dan lumatkan para pecundang ini. Ini salah kami. Karena terburu ingin balas budi ke Tuan muda. Ibu, bawa Paman Aditya pergi obati luka dulu. Nak, sejak kapan kamu? Ibu, maaf sudah buat ibu khawatir, tapi hal ini tidak akan terjadi lagi. Ibu, ayo kita bantu Paman Aditya turun dulu. Sebutan kepala keluarga ini. Berapa banyak beban yang harus ditanggung anakku? Ibu, ini hal yang harus kakak tanggung. Suatu hari, anakmu ini akan jadi kepala keluarga yang bisa diandalkan. Nadira Sekar, kemarin kamu sudah aku ceraikan. Hal yang terjadi hari ini akan aku, Arya. Ingat dalam hati, hubungan kita sudah selesai. Kamu sudah lumpuh bertahun-tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba pulih? Dulu kamu penyimpangan energi. Jadi orang cacat. Kalau cacat, selamanya cacat. Selamanya jadi seonggok lumpur. Ini tidak mungkin nyata. Persatuan Jagat Raya, keluarga Nadira, keluarga Tengku, keluarga Darmawan, dan juga keluarga Lestari punyaku. Di tubuh kalian masing-masing ada darah anggota keluargaku. Mulai hari ini, aku sendiri yang akan ambil alih posisi pemimpin milik kakek, tahta milik ayah, dan panji perang milik saudaraku. Aku pastikan kalian bayar utang darah ini. Ini baru semangat. Di antara pendekar generasi muda, aku akui. Kamu yang terkuat, ayo. Keluarkan semua kartu as keluarga Nadira. Buat hadapi aku. Kak, kamu hampir tamat di sampah ini. Kamu diam saja. Aku bakal habisi dia sendiri. Aku bakal kasih tahu semua orang. Aku yang terkuat di generasi ini. Aku adalah raja yang tidak bisa ditentang.
Kekuasaan murka ada di siapa? Lindungi negara, bangsa, hukum kesehatan, ikuti hukum alam. Hapus iblis dalam hati Mentari Rahayu. Apa perlu hitung mundur? Tidak perlu. Maju sini. Aku bahkan tidak sempat lihat gerakannya. Mana mungkin? Aku tak terkalahkan di alam yang sama. Aku yang terkuat di generasiku. Tidak mungkin. Bahkan untuk bajingan seperti dia, gerakannya pun tidak jelas. Muridku. Bajingan sialan. Beraninya kamu lukai muridku. Akan aku hancurkan tulang ibu kamu. Apa ini? Kartu as keluarga Nadira. Ternyata kamu bukan petarung kelas atas. Bukan juga alam fajra. Atau alam ilmu jari mistis. Sebenarnya kamu. Alam Basra. Alam ilmu jari mistis. Kapan aku pernah bilang kepadamu? 7 tahun lalu. Aku cacat karena gila. Akibat ilmu hitam. Bukan karena gagal tembus alam. Apa jangan-jangan? Nona, cepat pergi. Nona gagal total. Aryasena bukan gagal tembus alam. Tapi dia bangkit kembali lewat nirwana. Cepat kemari. Cepat bawa Nona pergi. Lari. Lari sejauh mungkin. Nona, kemarin Anda tidak seharusnya pergi batal pertunangan depan peti keluarga Sema. Anda sudah keterlaluan. Lari? Aku lari. Kenapa aku harus lari? Kakakku belum kalah. Dia tidak mungkin kalah. Aku tanya, apa kalian sudah gila? Apa salahnya kalau aku batalin tunangan? Semua orang keluarga Sena sudah mati. Sejak saat pemakaman kemarin, keluarga Sena bukan lagi pemimpin segala klan. Nona, saya mohon. Cepatlah pergi. Lihatlah. Apa Anda tidak lihat? Aryasena masih ada. Masih tetap pemimpin yang dulu. Pemimpin apa? Dia tetap saja pecundang. Pasti ada yang salah. Pasti ada masalah di suatu tempat. Aku tahu sekarang. Pasti Jalang ini. Pasti dia yang berulah. Kesatuan Jagat Raya jangan kalah di sini. Aryasena sudah curigai kita. Tidak bisa biarkan dia hidup. Apa yang kamu lakukan? Jangan bilang. Sebagai penguji, kamu mau serang diam-diam. Biksu tua gundul. Tadi aku sudah serang. Dan aku tidak lihat kamu ikut campur. Minggir sana. Kalau tidak, kamu juga bakal kena. Memang kenapa kalau aku kenal? Aku tidak bisa diam saja. Lihat, kamu serang Aryasena secara licik. Pemimpin Aryasena. Kamu sedang main mata-mata denganku. Masih sama seperti dulu. Setelah pemimpin lama gugur, aku sedih karena tidak ada lawan lagi. Banyu Utara bukan pendekar pedang utama. Tapi sekarang karena sudah ada penerusnya, selama aku hidup, akan ada yang bisa bunuh dia. Biksu tua gundul. Hari ini adalah hari persatuan Jagat Raya. Capai puncak tertinggi dunia persilatan. Siapapun yang berani mengacau, aku tidak akan ampuni. Jangan salahin aku tidak pandang bulu. Coba saja. Tua bangke. Suruh mereka keluar. Muridku, terlepas dari menang atau kalah, persatuan Jagat Raya kita hari ini pasti bakal kehilangan banyak kekuatan. Muridku, kamu tahanlah dulu. Setelah aku bereskan, Biksu tua gundul, aku datang bantu kamu. Pemimpin sudah bilang, pakai semua kartu asmu buat lawan pemimpin. Banyu Utara, cukup kerjakan tugasmu sebagai penguji. Arya, kamu baru saja pulih. Masih kuat nggak? Jangan dipaksa. Jangan memaksakan diri. Ibu, harusnya dari dulu aku sesombong ini. Tenang saja, Tuan Muda. Anda benar. Sayangnya, sekarang aku bahkan tidak punya kemampuan berdiri di samping Anda. Dan bertaruh nyawa bersama. Aku benar-benar tidak berguna. Paman Aditya, tenanglah atur napasmu. Ibu, aku tahu kemarin ibu kehilangan terlalu banyak anggota keluarga. Cuma tersisa Arya sebagai anak ibu. Makanya ibu sangat takut kehilangan. Tapi tolong percaya sama kakak, dia benar. Karena prajurit Sena tidak seharusnya berakhir seperti ini. Dasar murahan,
Kalian harusnya membusuk saja di pundik Sena. Adalah keluarga sudah mati semua. Sampai cuma sisa satu pria saja. Masih saja mau berebut. Belum menyerah juga. Dasar tidak sadar diri. Menyerahlah. Biar kami habisi dan serahkan posisi puncak itu. Kamu yang tidak sadar diri. Aku sudah muak dengar alasan busukmu seolah benar. Ini baru kebenaran. Jalan, kamu pernah rasain. Pernahkah kamu saat buka mata, merasakan ribuan orang sujud di bawah kakimu? Dan merasakannya, kamu tahu? Rasanya jalan bawa kartu-kartu hitam ini. Dan merasa bisa melakukan apapun. Kamu anggap harapan dan kebahagiaan mereka sebagai pemujaan. Jangan menceramahiku. Apa yang kamu tahu? Dasar jalang. Aku sudah muak tinggal di lereng gunung. Kamu sama sekali tidak tahu puncak gunung milik warga Sena itu. Seperti apa rasanya? Biar aku beritahu kamu. Di puncak tertinggi itu, ada pengorbanan 3 generasi Sena. Yang tumpah darah jaga perbatasan. Itu demi pari kalian yang di lereng gunung. Untuk membuat kawasan Hanasari besar dan kuat. Setiap batu di puncak gunung itu, hasil kerja keras pemimpin Agung Sena. Yang Bapak pemimpin. Yang disusun bata demi bata. Kau masih jauh tertinggal. Omong kosong. Cuma karena ada 2 pendekar di alam liwa bumi. Sekarang mereka sudah mati. Biar aku tunjukkan padamu. Apa itu kebenaran sebenarnya. Kemari kalian. Siapa bantu aku bunuh perempuan tua ini? Dan juga Jalang, ibunya Arya Sena ini. 10 miliar ini bakal jadi milik siapa yang ngelakuin? Ayo, gak ada yang berani. Ambil. Kenapa tidak ada yang ambil? Uang. Ini uang loh. Kalian semua gila ya? Tidak mau uang. Kamu jangan dekat lagi. Punya nyawa ambil. Harus punya nyawa pakai juga. Aku tidak mau. Gimana kepala keluarga Darmawan mati? Aku masih ingat jelas. Enyah kalian. Keluarga Wibawa dan keluarga Li berkhianat. Kalian pikir aku ini tumbal? Ini uang sialan. Kalian semua malah tidak mau. Kami buta. Atas segala kesalahan kami. Karena paksaan di Reskar. Aku tidak mau lihat dia lagi. Seseorang, cepat wanita ini pergi. Lepaskan aku. Kalian sakit ya? Lepaskan aku. Aku sudah tahu. Keluarga Sena tetaplah sosok tak tergoyahkan. Kami bersedia. Aku tidak mau lihat kalian lagi. Keluarga Nadira sangat lemah. Kalau tidak ada kartu as lagi, maka berakhir sudah. Kalau masih, aku tunggu kamu. Aku akan hancurkan kamu sepenuhnya. Arya Sena, kamu sombong sekali ya. Sudah jauh lebih tenang dibanding dulu. Arya Sena, aku pasti bunuh kamu. Tepat sedikit. Tunggu saja pembalasanku. Hari ini tahun depan akan jadi peringatan kematianmu. Sampai jumpa. Dia ternyata kabur. Pemilik tubuh dominan ilmu cari mistis. Ternyata kabur di depan pemimpin Arya Sena. Jujur saja, apa yang dari barusan, aku tidak lihat jelas. Rasanya cuma sekejap mata saja. Mau kemana? Belum kasih penghargaan buat kakakku. Kenapa buru-buru? Muridmu sudah kabur. Apa penjelasanmu? Hari ini, saya kena jebakan kalian. Tapi jangan sombong dulu. Aku kasih tahu ya. Saya ini adalah puncak dunia persilatan. Kalau mau pergi, kalian takkan bisa tahan saya. Begitu ya? Irwan Hartono. Orang terkuat kedua di dunia. Kenapa Anda di sini? Bukannya Anda di ibu kota kerajaan. Kenapa aku di sini? Apa Anda masih belum paham? Pemimpin Arya Sena. Pemimpin Arya Sena. Pemimpin Arya Sena. Barusan panggil Arya Sena apa? Panggil Tuan Muda sebagai pemimpin Arya Sena. Keluarga Sena kita sudah kembali ke puncak. Adik, Benar. benar. Benar juga. Posisi pemimpin, kalau bukan Tuan Muda, siapa lagi memangnya? Awalnya aku masih khawatir. Aku sebagai pemimpin ini sebenarnya cuma pengganti sementara. Aku sudah seumur ini, kalau disuruh maju lagi, bertarung di garis depan. Karena kamu sudah pulih. Posisi pemimpin ini memang milikmu. Tidak kecewakan tugas ini? Pemimpin Muda Sena. Lalu, bajingan ini mau kamu apakan? Ini cuma anjingnya Xue Longyin. Semua ini dia yang lakukan. Apa? Xue Longyin, organisasi bawah tanah terbesar itu. Bukannya sudah dihancurkan oleh bapakku. Masih tidak mau bicara. Setelah mereka kalah, sebenarnya akarnya masih kuat. Selalu sembunyi di kegelapan. Sampai ada kesempatan, baru mereka incar pemimpin tua. Tapi aku tidak lakukan apa-apa. Aku cuma bertugas jaga-jaga saja. Tidak benar. Mereka sekaligus tangkap banyak orang. Warga Sena. Keponakanku.
Berdasarkan info yang aku cari, keluarga Sena ini seperti ada pengkhianat. Siapa? Hal ini kurang baik bagi keluarga Sena, Tuan Muda. Bisa bicara sebentar secara pribadi. Tidak perlu. Katakan saja langsung. Orang ini adalah kerabat jauh keluarga Sena. Ahli pertama alam ilmu jari mistis. Agung Sena. Tidak mungkin. Dia putra paman saya. Keluarga tidak pernah melakukan dia buruk. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia lakukan ini? Kenapa? Saya mengerti. Apa ada buktinya? Bagaimana bisa dia? Orang tua itu selalu anggap dia seperti anak sendiri. Kenapa harus dia? Semua buktinya ada di sini. Ini semua adalah dokumen sangat rahasia. Kakak, apa yang akan kakak lakukan? Dengar semuanya. Besok, keluarga Sirna gelar pertemuan 100 keluarga. Sampaikan perintah saya. Di seluruh kawasan Hanasari, tiap keluarga harus kirim surat ucapan. 100 keluarga di kota ini wajib hadir selama saya ada di sini. Segalanya tidak akan berubah. Astaga, keluarga Sena muncul lagi. Panggil 100 keluarga untuk bunuh. Ini akan jadi berita terbesar di era baru. Setelah keterpurukan keluarga Sena. Keluarga Sena akan kembali ke kejayaan. Tuan Muda akan warisi posisi pemimpin. Siapa yang berani tidak patuh? Kami bersedia kembali ke naungan keluarga Sena demi lindungi bangsa. Mari hancurkan kegelapan sampai tuntas. Hancurkan kegelapan. Keluarga Kota Hijau datang memberi hormat. Ardian dari Gunung Mega Hitam rebut tahta. Bagas dari Pulau Ksatria datang beri hormat. Keluarga Santoso dari Bukit Kembar datang rebut tahta. Kakak, tinggal Agung dan Nadira Sekar yang belum sampai. Sisanya sudah kumpul semua. Bisa tolong ganti aku ke depan pintu untuk jemput ibu? Ibu, Berhenti. Maaf, tadi macet. macet. Kamu naik mobil apa? Aku naik Phantom. Aku biasanya naik mobil protokoler. Lewat jalur khusus yang jalannya dikawal. Kamu naik Phantom? Ya jelas macet. Kamu naik Phantom. Namun, tak memenuhi syarat ikut pelantikan. Aku cari tempat duduk sana. Mau apa? Apa Sri Paus Kusuma izinkan kamu di sini? Sana pergi berdiri di sebelah sana. Sudah keterlaluan. Semua yang duduk di sini, orang-orang hebat keluarga Nadira, juga keluarga terpandang. Mana boleh kamu hina? Gunung Mega Hitam, kamu berani bicara sama pemimpin Arya Sena? Kamu sombong sekali. Pemimpin Arya Sena macam apa itu? Memang aku akui. Ardian, kau tidak tunduk sekarang, aku tidak bisa lindungi kamu. Cih, biar dia turun dulu dari kursi pemimpinnya. Oh, kalian semua jangan panik. Kekuatan bertarung Arya Sena, aku sudah dengar sedikit. Dia sudah mandek selama 5 tahun. Kalau kita serang barengan, aku tidak percaya dia bisa bunuh kita semua. Benar, benar habisi dia. Ada kesempatan kau duduki posisi itu, kita bakal menang bareng.
Aduh, Hari ini sebelum rapat mulai, aku mau umumkan 2 hal. Pertama, yang patuh padaku bakal makmur. Kedua, yang lawan aku bakal mati. 2 syarat sudah disebut. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak. Pemimpin Arya Sena, Aku tidak setuju. Tidak bisa lepas rasanya. hawa murni penguasa, milik pemimpin lama. Gunung Mega Hitam dan Bukit Kembar terlibat rencana bunuh pemimpin lama, rampas harta rakyat setempat. Biarkan murid berbuat semena-mena. Kemarin, bahkan bunuh 2 orang di ibu kota kerajaan. Pendekar muda umur 12 tahun. Cuma karena naksir ibunya. Dipaksa tapi nolak, langsung bantai semuanya. Apalagi yang tidak berani kalian lakukan? Aku tidak melakukannya. Seluruh keluarga harus mengaku bersalah. Serahkan pelakunya dan adili secara hukum. Mulai sekarang, semuanya diatur oleh kepala keluarga Sena, Lestari Pramudita. Apa? Tega-teganya tekan kami pakai kekerasan. Dan malah suruh kami tunduk diatur seorang wanita. Mana mungkin? Mana bisa seorang wanita jadi kepala keluarga kami? Lalu pimpin kami, ratusan dan ribuan keluarga ini. Tuan Muda Arya Sena, ini tidak masuk akal. Aturan, hanya ucapanku yang berlaku. Gunung Mega Hitam. Dari sebuah gubuk rumput di gunung, sampai kuasai 7 pegunungan. Siapa yang bawa kamu? Itu Ketua Lestari Pramudita. Bukit Kembar. Dari tidak punya jalan untuk mengabdi sampai jadi pemimpin sekte. Siapa yang bawa kamu? Itu Ketua Lestari Pramudita. Lalu, kenapa kalian masih datang rebut tahta? Kami salah. Pemimpin Arya Sena. Siapa lagi yang mau rebut tahta? Kalian semua sudah tertipu. Akulah kepala keluarga Sena yang asli. Pewaris tahta pemimpin. Ke Agung. Arya Sena dan jalan kecilnya itu. Mereka nindas aku. Oh, merebut posisi kepala keluarga. Menghina istri kepala keluarga. Arya Sena. Aku keluarin kamu dari silsilah. Agung. Benar itu kamu. Kamu ngomong apa? Kamu mau keluarin Arya Sena? Oh iya, kamu juga. Ibu dan anak dikeluarin dari keluarga. Agung, sejujurnya, aku tidak berharap kamu datang. Sayang sekali, kamu tetap datang. Kamu sebagai penerus cabang keluarga Sena. Dulu, kerjamu bagus. Kamu hebat banget. Arya Sena. Surat wasiat mendiang kepala keluarga. Tertulis jelas di atas kertas. Akulah kepala keluarga yang baru. Kertas apa? Kamu! Berani-beraninya kamu robek surat wasiat itu! Pemimpin Arya, kalau Anda langsung bakar, mereka mungkin bakal cari celah, karena tidak bisa buktiin keaslian surat wasiat itu. Apa perlu ada pembuktian? Semuanya. Apa perlu ada pembuktian? Tidak perlu. Agung Sena, terima sendiri hukum keluarga. Bukan kamu yang aku tunggu. Jangan buang waktuku. Kamu ketagihan akting ya? Bantare Rahayu. Penguasa. Hadir. Habisi pengkhianat keluarga. Rampas posisi pemimpin. Baik. Kalian berani sekali. Agung Sena, sebelum aku turun tangan, ini kesempatan terakhirmu. Terima sendiri hukum keluarga. 3.000 pukulan tongkat. Kalau kamu tidak mati, aku biarkan kamu hidup. Aku sudah lama ingin tertawa. 3.000 pukulan tongkat. Mantan kepala keluarga sudah pikun pikir permintaan sekonyol ini. Arya Sena, jangan banyak bicara. Hari ini adalah hari keluarga Sena berganti wajah. Mentari Rahayu, kalian maju. Baik. Arya Sena, lihatlah. Ini baru namanya kekuatan. Dendam yang kuat sekali. Arya Sena, segala hal kemarin, Hari ini, aku balas ke kamu satu persatu. Sampah yang cuma numpang ke Pak Irwan. Hari ini kami berdua, guru dan murid, bakal habisi nyawa kamu. Apa yang sudah kamu lakukan? Aku tanya, apa yang sudah kamu lakukan?
Apa kamu rasakan ini? Apa kamu rasakan rasa dendam mereka? Semua ini kebencian seluruh rekan di Persatuan Jagat Raya kepada kamu. Kamu tega-teganya serap murid-murid kamu sendiri. Aku pikir aku sudah cukup tidak tahu malu. Tapi tidak nyangka. Apa kamu ini masih manusia, bajingan? Kalian paham? Inilah akibat tiap keluarga jadi terlalu berkuasa tanpa ada pengawasan. Pemimpin Arya Sena, kami berdua benar-benar tunduk. Tolong izinkan kami buat habisi dua binatang ini. Kalian tahu apa? Bisa berkorban buat raja mereka. Dan bersatu dengan raja mereka, itu adalah kehormatan bagi mereka. Kalian maju saja bersamaan. Kalian mundur. Baik. Aku tahu banyak dari kalian yang ragu kekuatanku. Sekarang aku bakal kasih tahu semuanya. Aku bakal beri pelajaran keras. Biar kalian semua tunduk. Ada beberapa sampah yang suka sekali saat aku sedang turun tangan. Malah sedang keluargaku. Aku sudah muak. Siapa yang masuk lingkaran bakal jadi abu? Kalian coba saja kalau berani. Dasar brengsek. Ajang sudah di depan mata, tapi masih saja sombong. Tunggu sampai Agung duduk di posisi yang seharusnya. Dia pasti akan buat kamu dan ibu hancur sampai jadi debu dan buang ke mangkuk makan anjing liar. Kalian tunggu apa lagi? Tidak makan ya. Lanjut. Bagaimana mungkin? Aku ini puncak alam sudah serap begitu banyak inti energi. Bagaimana mungkin? Baru sehari tidak ketemu? Kok bisa jadi sekuat ini? Apa mungkin warisan tubuh perkasaku kalah begitu saja? Kalau tidak, memangnya kamu mau bagaimana lagi? Tuan Besar, Kak Agung, kenapa bisa jadi begini? Cepat pikirkan caranya. Harus bagaimana ini? Kak, cepat habisi bajingan ini. Cepat! Persetan denganmu. Bawa pergi. Berisik sekali. Kamu berani pukul aku. Pergi sana. Barang murahan jangan sentuh aku. Kenapa kamu tega begini padaku? Siapapun tolong aku. Aku punya uang. Aku kasih kamu uang. Aku masih suci. Aku ikut kamu. Tolong bantu aku. Kenapa kalian tega sekali padaku? Bukankah aku sudah bilang, tidak mau lihat dia? Salsabila, bagaimana dia bisa masuk? Kakak, dia bersekongkol dengan Agung Sena, mengkhianati keluarga Sena. Seharusnya terima hukuman dari kakak. Buruan, bawa dia pergi. Kejahatanmu akan diproses secara hukum. Maafkan aku, Arya Sena. Apa-apa kita masih punya kesempatan. Aku masih ingat masa kecil kita. Cukup. Sudah selama ini. Kamu tidak ingat kenangan kita. Kenapa kamu tega? Apa aku kurang memberimu muka? Bangun! Jalan. Kak, lepasin aku. Biarin, aku bawa anak istri pergi. Aku janji, bakal pergi dari kawasan Hanasari dan tidak bakal muncul lagi di depan kakak. Kak, Tuan, aset kita diserang. Kerugiannya parah banget. Kepala keluarga hancur. Banyak yang mati dan luka. Apa? Bos, pelabuhan diserang. Api berkobar sampai bakar seluruh laut. Siapa yang lakuin? Sholongin kasih salam buat kalian semua. Sedikit hadiah perkenalan. Silakan terima. Sisa-sisa Shuelongin masih ada. Habisi mereka. Serang. Akhirnya datang juga. Pemimpin Arya Sena. Wibawa Anda mirip banget sama pemimpin lama.
Tidak usah banyak ngomong. Bilang aja di mana dan kapan. Pundik Sena, kami tunggu kapanpun. Biar Nyonya tidak perlu repot buat urus jenazah Anda. Bagus. Biar arwah pahlawan Sena saksiin pembalasan dendam ini. Kalau gitu, pelayan tua ini pamit dulu. Pundik Sena, kami tunggu kedatangan pemimpin Arya Sena. Berhenti. Benar, jangan buru-buru. Bawa saya pergi. Kamu tidak boleh tinggalkan saya. Pemimpin Arya Sena, apa yang ingin Anda sampaikan? Saya punya 2 hal yang butuh bantuan Anda. Silakan katakan. Hal pertama, bawa sampah ini ke hadapan Tuan Anda. Kalau tetap di sini, saya cuma bisa tangkap, tidak bisa bunuh. Tidak. Saya orang berdosa. Saya mau masuk penjara. Saya bersalah. Saya orang berdosa. Bibi, saya salah. Tangkap saja saya. Saya mau masuk penjara. Keluarga Sena cuma punya satu kepala keluarga. Kamu yang paksa saya, Arya Sena. Hal pertama sudah selesai. Silakan sampaikan hal kedua. Hal kedua, serahkan nyawa Anda. Apa? Saya ini utusan. Dalam perang pun, utusan tidak boleh dibunuh. Anda tidak tahu malu. Seorang pengkhianat negara, kaki tangan penjahat, beraninya di hadapan saya pamer kekuatan. Masih mau saya bicara baik-baik dengan Anda? Jangan lupakan darah leluhur. Melupakan itu juga dosa. Kalian harus ingat, di depan musuh, cuma ada satu kata, habisi. Arya Sena, saya ini utusan. Saya ini cuma pembawa pesan. Tidak, kamu itu musuh. Aku rasa mending kamu tidak usah pergi. Biar Ksatria yang kepung. Terus biarkan pendekar bereskan. Itu lebih aman. Suelongin, bahkan aku yang di negeri utara pun pernah dengar soal kehebatan mereka. Salsabila, kalau aku bisa selesaikan sendiri, kenapa harus biarkan para prajurit ambil risiko? Hadiah, berapa kamu waktu itu? Aku tahu. Kakek sama bapak kerjasama buat lawan Suelongin, dan mereka luka parah. Tenang aja, aku yakin bisa. Kalau tidak pun, musuh udah sampai depan pintu rumah. Aku tidak boleh mundur. Mohon pemimpin Arya Sena maju bertempur. Kami bukan tandingan mereka. Tolong selamatkan kami. Baru sekarang kalian ingat Tuan Muda. Kemana saja dari tadi? Dasar pengecut. Aditya, banyak dari mereka yang sama kayak kamu, takut kehilangan orang yang berharga. Tapi kalian harus ingat, takut mati itu wajar. Tapi jangan hianati bangsamu demi bertahan. Siap laksanakan petunjuk pemimpin Arya Sena. Aku pergi sebentar. Tuan Muda, hamba berlutut sambut kemenangan Tuan Muda. Apa ini sepadan? Jangan lupakan, Pak Tutur. Terlalu banyak hal yang tidak sepadan. Tapi alasan yang sepadan cuma satu. Itu udah cukup. Tidak mau banyak bicara. Kamu mau keluar sendiri buat dipenggal. Atau aku yang seret kamu keluar buat dipenggal. Naga darah. Dharma Pratama. Melayang di kehampaan, pindah bintang buat rebut posisi. Pemimpin Arya Sena. Benar, pahlawan muncul dari kalangan muda. Ada bisnis besar, mau kita bicara. Atau adu kekuatan. Apa tertarik? Buat duduk dan ngobrol bersama.
Semua pilihanmu sebelum saya masuk ke sini, sudah saya katakan padamu. 1, kamu tidak punya hak bicara dengan saya. 2, jika ingin melawan, kamu tidak punya kemampuan itu. Berlutut atau kamu tidak akan bisa mati dengan tenang. Berlutut atau papa kamu tidak akan tenang. Tua, jangan hina lagi. Aryasena, Putuskan ulat nadimu sendiri, atau saya pastikan sebelum kamu habisi kami. Apa nama adikmu? Serta leluhur keluarga Sena kamu. di mana orangnya? Di mana? Di mana Aryasena? Kapan dia hilang? Arwah pahlawan keluarga Sena saya bagaimana? Sampah. Maaf, sudah ganggu ketenangan kalian. Oh ya, kamu tidak pernah pikir, kenapa papa dan kakekmu yang petarung terkuat bisa mati? Pernah dengar soal tenaga yang terkuras dan darah yang mengering? Mereka semua mati karena kelelahan. Kalau tidak punya sesuatu, mana mungkin aku muncul? Aku selalu waspada seumur hidupku. Terutama terhadap para pemimpin besar. Karena aku sudah bilang, sebelum kamu habisi kami, aku yakin bisa buat keluarga Sena mati dengan tidak tenang. Itu pasti bukan sekedar omong kosong. Kalian memancing amarahku tanpa rasa takut. Sepertinya kalian tidak bohong. Tetap junior sepertimu yang paling aku suka. Tentu saja. Mana mungkin aku bohongi anak kecil? Jangan pamer usia di depanku. Tidak ada jalan yang tidak bisa aku lalui. Tidak ada orang yang tidak bisa aku bunuh. Tubuh abadi bukan alasan buat penjahat tua sepertimu untuk bersikap sombong. Aduh, punya tubuh abadi. Masa tidak boleh sombong? Yang paling bagus. Antas jadi kepala keluarga generasi baru yang ditempa puncak dan dasar kehidupan. Kamu tahu tidak? Sebelum kakekmu mati, dia berlutut di tanah dan sujud padaku. Minta aku ampuni nyawa kamu dan ibu. Diam. Waktu itu, seingatku, tangannya patah duluan. Tangan mana yang patah duluan? Ada satu tangan menumpuk ke tanah. Saat sujud, patah lagi satu tangan. Sujud lagi, patah lagi. Aku bilang diam. Tenaganya kuat juga, ya. Kami berempat berada di puncak alam surgawi, tingkat setengah langkah menuju Dewa Bumi. Ternyata kamu sedikit lebih kuat daripada kakekmu. Tapi dibanding papamu yang cengeng itu, kamu 10 kali lipat lebih hebat. Waktu dengar dia mau mati, aduh, dia menangis. Tidak mungkin. Dibanding adik-adikmu yang sampah itu, kamu 100 kali lipat lebih kuat. Itu beberapa orang untuk kepung aku, baru bisa hampir habisiku. Begitu aku bangkit lagi, haha. Adik-adikmu itu, semuanya langsung putus asa. Berhenti melawan, langsung menyerah saja. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Namanya juga manusia, putus asa itu hal wajar. Tapi kalau dipikir-pikir, kalian juga kasihan. Hasil akhirnya tetap saja mati karena kehabisan tenaga. Sayang sekali seorang pemimpin baru berjuang sendirian. Ternyata tidak ada orang yang bisa bantu kamu. Siapa bilang? Meski tak sebanding, kami sehidup semati. Membosankan. Bunuh sampah hanya butuh jentikan jari. Meski tidak sebanding, kami rela sehidup semati sama pemimpin Aryasena. Meski tidak sebanding, kami rela sehidup semati sama pemimpin Aryasena. Jangan bicara soal kumpulan Kultivator. Meski satu kota kultivator datang, itu cuma masalah sekejap mata. Aryasena, cuma segini. Kamu dan pendahulumu. Bedanya jauh sekali. Sebelum mereka mati, mereka tidak pernah libatkan siapapun. Duangkong! Kenapa kamu tega tinggalkan aku? Pemimpin Aryasena, biarkan aku masuk dan bertarung di sisi Anda.
Aku mohon pemimpin Arya Sena, biarkan aku mati demi Anda. Anda mati demi kami. Itu tidak sebanding. Tuan, Haryo, Menyerah. Tuan, kami sadar kami salah. Aku minta anggota keluarga akui kesalahan. Tolong kasih aku kesempatan. Bagas, Ardi sudah sadar. Kalau salah. Jaga ibu baik-baik. Tapi sayang sekali. Di dunia ini cuma ada teknik segel diri. Tidak ada cara buat segel orang lain. Hari ini, aku bakal segel kalian di tempat ini. Tidak ada yang boleh keluar. Sampai aku tebas kalian hingga tidak bisa bangkit lagi. Arya Sena, Kamu sudah gila. orang gila. Cocok buat aku. Tidak peduli kamu siapa. Aku tidak bakal kasih ampun. Hari sudah pagi. Ayo bangun. Waktunya kena hajar. Katanya 10 tahun ini, Anda penjahat yang buat kacau di luar. Panggil dia, aku mau bicara sama dia. Baik, kasih tahu semuanya. Pemimpin Arya Sena sudah kembali, mau besarkan keluarga kita. Suruh seluruh dunia. Diam sedikit. Apa aku bicara begitu? Bocah kurang ajar. Bukannya kamu sudah bilang di awal, kalau mau bangkitkan keluarga. Benar, mau bangkitkan keluarga.